Hai semuanya, ini adalah video subbab 5 dimana isinya itu tentang proyeksi vektor. Nah, ini akan menjadi video terakhir dari bab vektor. Jadi silahkan disimak, silahkan dipelajari. Yuk, silahkan nonton. Oke, kali ini kita akan belajar tentang proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor ini menjadi subbab terakhir di vektor. Nah, terus untuk belajar proyeksi vektor ini kita harus sudah paham mulai dari bab 1, 2, 3, 4 yang kemarin udah saya upload di YouTube. Nah, terus di sini proyeksi vektor itu dibagi jadi dua. Yang pertama, di sini ada proyeksi skalar ortogonal. Yang di sini proyeksi vektor ortogonal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih konsepnya proyeksi vektor itu. Jadi misalnya di sini tuh ada pesawat nih. Misalnya kan kalau terbang kan miring gini kan. Nah, ini tuh sebagai landasannya. Nah nanti pesawatnya itu kan terbang dengan ketinggian tertentu, misalnya di ketinggian ini. Ini di ketinggian ini. Misalnya ketinggian H gitu ya. Nah, terus yang namanya proyeksi itu yang mana sih? Jadi proyeksi itu tuh bayangannya ini loh, bayangan pesawat ini yang terletak pada ketinggian tertentu lah. Bayangannya otomatis kan di tanah ini toh. Nah, terus yang namanya proyeksi dia tuh harus membentuk sudut siku-siku gini. Nah, sekarang misal aku kasih huruf, dikasih huruf berarti misalnya di sini itu O, kemudian di sini itu B. Karena ini bayangannya berarti kan di sini itu kan B aksen ya. Terus landasannya itu kan sepanjang OA, ini kan. Nah, vektor yang di sini ini berarti sebagai vektor A. Kalau ini OB berarti kita anggap sebagai vektor B gitu aja ya. Nah, terus kan kalau dia terbangnya miring, otomatis kan dia akan membentuk sudut nih. Misalnya sudut theta gitu. Nah, sekarang kita akan merunut gimana caranya dapat proyeksi skala ortogonalnya. Jadi proyeksinya kan yang ini. Misal proyeksinya ini tak kasih huruf C gini ya. Nah, sekarang berarti kalau proyeksinya kan yang ini toh. Bentar, ini proyeksinya. Nah, sekarang berarti kan cos theta itu kan sama dengan samping dibagi miring. Sampingnya itu kan C, miringnya B. Tapi ingat, kalau cos berarti panjangnya ya. Berarti kan ini kan panjangnya C ini dibagi panjangnya B. Gini kan? Nah, berarti panjangnya C atau panjang proyeksinya itu kan sama dengan vektor B panjangnya dikalikan cos theta. Berarti kan gini tuh. Sama dengan vektor B dikalikan cos theta. Nah, terus kan kita sudah punya rumus cos theta bahwa cos theta itu kan sama dengan vektor A dikalikan vektor B. Vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya A dikalikan panjangnya B. Gini kan? Nah, ini kan sama nih. Berarti tinggal dicoret. Nah, C ini kan proyeksi vektor B terhadap vektor A. Berarti C-nya boleh saya ganti proyeksi vektor B terhadap vektor A itu sama dengan A dikalikan B, vektor A dikalikan vektor B dibagi panjangnya A. Nah, inilah yang namanya proyeksi skalar ortogonal. Jadi proyeksi skalar ortogonal itu adalah proyeksi vektor B ini yang searah dengan vektor A, di mana vektor A-nya ini sebagai landasan. Itulah yang namanya proyeksi skalar ortogonal. Rumusnya jadi ini. Nah, ini kan kalau B terhadap A ya, ini kan B terhadap A. Nah, nanti kalau misalnya ditanyanya itu proyeksi vektor A terhadap vektor B, berarti rumusnya sama, vektor A dikalikan vektor B dibagi, karena ini pada vektor B kan, A pada B, jadi yang di bawah adalah vektor B. Jadi cara gampangnya adalah kamu lihat dia itu proyeksi siapa pada siapa. Lah, padanya ini kan B pada A, jadi yang di bawah yang A. Kalau A pada B, jadi yang di bawah yang B. Itu yang namanya proyeksi skalar ortogonal. Sekarang kita akan belajar tentang proyeksi vektor ortogonal. Jadi proyeksi vektor ortogonal itu apa sih? Proyeksi vektor ortogonal adalah proyeksi skalar ortogonalnya ini
dikalikan dengan vektor satuan. Kita udah belajar vektor satuan ya di subbab 3 yang habis jarak antara 2 titik itu kan ada vektor satuan. Nah, jadi kalau misalnya ini kan B pada A, berarti kan proyeksi vektor B pada A gini kan, berarti kan vektornya ini gini dikalikan dengan vektor satuan, karena ini B pada A kan, berarti vektor satuan A. Vektor satuan itu adalah vektor A dibagi dengan panjang A. Gini kan kemarin rumusnya. Berarti kalau proyeksi vektor ortogonal B pada A ini itu sama dengan vektor A dikalikan vektor B ini toh dibagi dengan panjangnya A yang dikuadratkan ini, kemudian dikalikan dengan vektor A nya ini. Nah, terus kalau misalnya yang vektor A pada B, konsepnya masih sama, berarti vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan, karena pada B kan, berarti dia panjang vektor B yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Nah, jadi di sini yang membedakan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal itu adalah nanti itu biasanya hasil akhirnya. Kalau proyeksi skalar, nanti dia hasil akhirnya itu adalah sebuah angka doang, atau bilangan real, bisa bilangan negatif, bisa bilangan positif, bisa 0 dan lain-lain. Nah, tapi kalau proyeksi vektor ortogonal, nanti dia hasil akhirnya berbentuk sebuah vektor posisi, bisa vektor kolom, bisa vektor yang berbentuk IJK itu. Jadi gitu cara ngebedainnya. Nah, terus nanti di soal itu gimana cara ngebedain kapan ini dikerjakan pakai proyeksi skalar, kapan ini dikerjain pakai proyeksi vektor. Kalau proyeksi skalar ini pasti di soalnya itu pasti ada clue, misalnya pasti udah diketahui berapakah proyeksi skalarnya. Kalau gini kan berarti kan jelas kamu pakai rumus yang ini. Terus ada juga lagi nanti tuh di soal yang misalnya berapakah panjang proyeksinya. Nah, kalau panjang proyeksi berarti kamu pakainya rumus yang ini. Kenapa? Kan ini kan hasilnya kan angka doang. Kan misalnya kamu ditanya bukunya itu lebarnya berapa senti atau panjangnya berapa senti. Itu kan pasti kan kamu jawab angka doang kan. Misal 20 senti atau 23 senti kayak gitu kan. Nah, sama kayak ini bahwa kalau dia ditanya panjang proyeksi berarti kamu nanti jawabnya harus angka doang gitu ya. Nah, terus kalau proyeksi vektor ortogonal dia tertulis jelas di soal. Kalau clue-nya itu kalau misalnya ditanya berapakah proyeksi vektor ortogonal, ya udah berarti kamu pakai rumus yang ini gitu ya, jelas ya. Oke, kita akan latihan soal. Nah, di sini misalnya diketahui vektor A itu kan 2i min 6j min 3k, vektor B-nya 4i plus 2j min 4k. Kemudian tentukan yang pertama proyeksi skalar ortogonal A pada B, yang kedua tentukan proyeksi vektor ortogonal B pada A. Sekarang berarti di sini kalau untuk jawab yang A, ini kan proyeksi skalar ortogonal A pada B, berarti kan A pada B. Gini kan? Ingat ya, proyeksi skalar, tak kasih simbol gini. Berarti kan vektor A dikali vektor B, gini kan dibagi. Ingat, A pada B berarti panjangnya B. Gini kan? Nah, kalau saya lebih suka cari A kali B nya ini dulu berapa, cari panjangnya B dulu berapa, baru nanti hasilnya dimasukkan ke sini. Cari satu-satu dulu ya. Berarti kan vektor A dikalikan vektor B, vektor A nya itu 2 min 6 min 3 dikalikan dengan vektor B nya 4 2 min 4. Kalau ini dikali berarti jadi 8 min 12 tak jumlah toh, berarti tinggal 8. Habis itu kita cari panjangnya vektor B. Ini berarti akar dari B nya ini ya. Berarti kan dikuadratin satu-satu tuh. 16 ditambah 4 ditambah 16. Oh, akar 36. Berarti kan 6. Tinggal masukin ke sini. A kali B nya itu hasilnya 8 dibagi panjangnya B 6. Berarti 4/3.
Ini jawabannya ini. Kemudian sekarang gimana kalau proyeksi vektor ortogonal B pada A? Berarti kan yang B itu kita cari proyeksi vektor ortogonal B pada A. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian bingung simbolnya, ingat ya, kalau proyeksi skalar dia pakai simbol kayak gini, tapi kalau proyeksi vektor dia nggak usah pakai tanda ini. Ini kan menyatakan panjang gitu loh. Gini doang. Cuman tadi kayaknya di rumus yang di bagian proyeksi skalar ortogonal kayaknya belum saya tulis ini ya. Nanti silahkan ditambahkan di catatan. Nah, di sini kalau B pada A berarti kan vektor A dikalikan vektor B. Ingat, B pada A berarti bawahnya yang huruf A ya, rumusnya gini. Dikuadratkan toh? Dikalikan dengan vektor A. Nah, sekarang kan enaknya dicari satu-satu dulu nih. Kan untuk cari apa? A kali B kan udah. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari panjangnya A doang aja. Berarti kan panjangnya A gini. Ini kan sama dengan akar dari dikuadrin satu-satu. Berarti 4 ditambah 36 ditambah 9 yaitu. Berarti akar 49. Berarti nanti hasilnya 7 ya. Nah, terus tinggal masuk ke rumus yang sini. A kali B kita udah ngitung. Hasilnya itu 8. Dibagi, ini kan panjangnya A kan 7. Panjangnya A7 dikuadratin gini. Dah, ini dihitung dulu, kemudian dikalikan dengan vektor A. Vektor A-nya 2 min 6 min 3 ya. Berarti 2 min 6 min 3. Tak lanjutin ke bawah sini. Berarti 8 per 49 dikalikan dengan 2 min 6 min 3. Berarti nanti hasilnya 2 kali 8 kan 16 per 49. Min 6 kali 8 berarti min 48 per 49. Min 3 kali 8 min 24 per 49. Atau kalau mau dibentuk ke IJK berarti kan 16 per 49 I min 48 per 49 J min 24 per 49 K. Inilah proyeksi vektor ortogonal B pada A. Sekarang untuk soal nomor 2, diketahui vektor U-nya ini A78, vektor V-nya 44 min 2. Jika proyeksi skala ortogonal U pada V adalah 2/3, tentukan nilai dari U min V. Nah, untuk mencari U min V, otomatis kan kita harus cari nilai A-nya dulu tuh berapa. Nah, sekarang kita nyari A dari yang diketahui ini. Kan proyeksi skalar U pada V. Kalau U pada V berarti kan simbolnya gini. Skalar ya, jangan lupa pakai ini. Dah. U pada V berarti kan U dikalikan V dibagi dengan panjangnya V. Gini kan? Nah, tapi kita belum cari U kali V-nya, kita belum cari panjangnya V. Sekarang kita cari berapa sih vektor U dikalikan vektor V. Tak cari di sini aja. Berarti kan A78 dikalikan dengan 44 min 2. Ini. Berarti kan hasilnya 4A kali ini 28, ini kali ini min 16. Habis itu dijumlah, berarti 4A 28 kurangi 16 plus 12 ya. Gini. Terus kemudian kita cari panjangnya V. Berarti panjangnya V sama dengan akar 16 ditambah 16 ditambah 4. Berarti akar 36. Dan nanti hasilnya 6, gini kan? Berarti ini ingat, dimana proyeksi skalar U pada V tadi adalah 2/3, masukin angkanya 2/3 gini. U kali V-nya 4A plus 12 dibagi panjangnya V 6. Gini kan? Kan bisa disederhanain ini. Ini kan 2, ini 1. Tinggal kali, silang toh, 2 kali 2, 4. 1 kali ini tetap ya, 4A plus 12 gini. Berarti kan pindah ruas, 4 dikurangi 12 kan min 8 sama dengan 4A, berarti A-nya min 2. Ketemu A-nya min 2. Berarti sekarang masukin ke situ. Pertanyaannya kan adalah vektor U dikurangi vektor V kan? Vektor U-nya kan A78. A-nya udah diketahui min 2. 78 gini dikurangi vektor V-nya 44 min 2. 44 min 2 tinggal ngurangi. Min 2 min 4 min 6. 7 dikurangi 4 3, 8 min 2 10. Inilah nilai dari U min V nya.
Lanjut di soal nomor 3, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A-nya itu 2 min 1 min 1, B-nya min 1 4 min 2, dan koordinat titik C-nya 5 0 min 3. Maka tentukanlah proyeksi vektor ortogonal AC pada AB. Berarti nantikan AC pada AB gini ya. Ingat, proyeksi vektor jadi nggak perlu pakai tanda yang ini. Nah, sekarang kalau AC pada AB, berarti kan AC dikalikan AB, gini kan, dibagi, ingat pada AB, berarti kan AB gini, dikuadrat kan, hasilnya ini nanti dikalikan dengan vektor AB, gini ya. Nah, sekarang kita kan belum tahu AC-nya berapa, AB-nya berapa, kita juga belum tahu AC kali AB berapa, belum tahu panjangnya AB berapa. Kita cari satu-satu dulu. Kalau AC, ingat di subbab 1 sudah saya jelaskan, kalau AC berarti kan C min A gini toh, C-nya 5 0 min 3 dikurangi A-nya 2 min 1 min 1. Berarti nanti hasilnya 5 min 2 3, 0 min 1 1 min 3 plus 1 berarti min 2. Terus sekarang vektor AB-nya, AB berarti B min A, vektor B-nya min 1 4 min 2 dikurangi dengan vektor A-nya 2 min 1 min 1, berarti min 1 min 2 kan min 3, 4 min 1 5, min 2 min 1 min 1. Gini. Sekarang kita cari AC kali AB. AC kali AB. AC-nya ini ya, 31 min 2 dikalikan dengan min 3 5 min 1, berarti ini kan min 9 5 min 2 kali min 1 2 gini ya, tinggal dijumlah toh, berarti min 9 tambah 7 min 2. Habis itu kita cari panjangnya AB, berarti kan panjangnya AB akar dari ini 9 tambah 25 tambah 1, berarti akar berapa itu? 35 ya. Tinggal masukin ke rumus toh. Berarti AC kali AB nya udah dicari nih, min 2 dibagi panjangnya AB, berarti kan akar 35 dikuadratkan dikalikan dengan vektor AB. Vektor AB nya ini min 3 5 min 1, jadi min 2 per 35, nanti kalikan satu-satu dengan min 3 5 min 1. Dah, tinggal kaliin biasa ini, berarti 6 per 35. Ini kali ini berarti kan min 10 per 35. Ini kali ini berarti kan 2 per 35. Ini hasilnya. Kalau mau dibentuk ke IJK boleh, berarti jadi 6 per 35I min 10 per 35J plus 2 per 35K. Udah, itu doang. Oke, itu tadi adalah video terakhir dari subbab vektor. Video subbab 1 sampai subbab 5 udah ada semua di YouTube saya. Silahkan dicermati dan dipelajari. Sampai ketemu di video selanjutnya.